Shalom, semangat anak muda. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Bersyukur ya teman-teman semua telah melalui new normal dengan baik ya. Saya harap semuanya sehat, semuanya aman, keluarga terlindungi, dan kita semua boleh berkumpul lagi di pagi hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama. Meskipun mungkin kita ketemunya tidak secara langsung ya, di rumah masing-masing. Nah teman-teman, sebelum kita memulai hari Sabat kita di depan Tuhan, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena atas segala kebaikan dan segala kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan boleh berkumpul lagi untuk beribadah, menyembah, mengasihi Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mulai mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan lindungi, jauhkan segala mara bahaya jahat, dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, berfokus untuk merayakan hari Sabat ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga. Kami serahkan waktu-waktu di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, saya tidak tahu pergumulan, masalah apapun yang teman-teman sedang hadapi, lalui, ataupun keluarga teman-teman masing-masing. Tetapi biarlah kita selalu ingat teman-teman bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dengan mata iman boleh memandang bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan buat kita semua. Dari awal hidup kita sampai akhir hayat kita, kita aman di dalam perlindungan tangannya. Kita sama-sama kan pujikan lagu ini teman-teman ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Bersama teman-teman semua saya undang untuk makin berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita bunyikan lagi dari awal teman-teman. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lama, dari selama-lama, dari selama-lama sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik buat teman-teman saya dan kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Timotius berikut ini. Silakan. Baiklah, selamat pagi adik-adik sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online ini. Saya senang sekali kalau adik-adik boleh tetap setia kepada Tuhan. Ya, walaupun tidak bisa datang ke gereja, tetapi setia beribadah ya di rumah. Saya sangat berharap kalian tetap bisa berdoa, ya, membaca Alkitab, dan juga mengikuti kebaktian online seperti ini. Baiklah, mari kita akan berdoa sebelum kita kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau tolong kami, Roh Kudus yang telah memberikan firman Tuhan, yang memberikan wahyu umum, wahyu khusus, kiranya juga yang juga menolong kami, memampukan kami untuk boleh memahami, mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan ini boleh menyampaikan dengan jelas maksud dan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kuasai hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekali lagi selamat pagi. Jadi kita ya terutama khususnya kita ini yang yang dilahirkan ya sebagai orang Tionghoa atau suku Tionghoa, kita mempunyai satu tradisi ya, salah satu tradisi di dalam hari raya ya, selain kita tahu ada tahun baru Imlek misalnya ya. Nah, salah satunya itu adalah yang baru-baru ini, yaitu adik-adik pasti tahu bukan? Nah, baru-baru ini adik-adik pasti di rumah ya, mungkin mamanya atau neneknya ada membuat kue bakcang. Nah, ya, atau barangkali dibeli di pasar ya. Nah, kami juga membeli ya bakcang ya. Tapi kami membeli yang kecil. Nanti saya akan jelaskan ya apa itu bakcang dan apa itu cang yang kecil itu ya. Tetapi intinya orang Tionghoa di seluruh dunia bahkan ya itu mempunyai satu kebiasaan seperti ini ya. Tradisi seperti ini yang dilakukan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Nah, saya ingin mulai. Jadi di layar bisa dilihat ya, ini gambar bakcang ya. Saya jadi hari ini membawakan tema Bakcang and the Bible. Nah, saya akan mulai dengan kisah ya, bahwa sebenarnya tradisi memakan bakcang ini berkaitan dengan seorang tokoh di dalam sejarah ya, di dalam sejarah negara Tiongkok. Ya, orang ini yaitu orang yang bernama Qi Yan ya. Qi Yan. Jadi ini kisahnya adalah seorang bernama Qi Yan. Dia lahir pada tahun 340 sebelum Masehi. Ya, artinya itu 340 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di dalam dunia. Nah, tapi jangan salah ya. Tuhan Yesus bukan baru ada waktu dilahirkan di Bethlehem di kandang domba, itu baru ada Yesus, bukan ya. Alkitab mengajarkan Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus ada sebelum dunia ini diciptakan. Yesus sudah ada. Nah, jangan lupa, ini adalah doktrin Kristus yang sangat penting ya. Tetapi secara manusia, Yesus menjelma menjadi manusia ya, Allah menjelma jadi manusia yang kemudian diberi nama Yesus itu, memang dia lahir belakangan dari orang yang bernama Qi Yan ini. Baiklah, kembali kepada dia ini. Qi Yan 340 tahun sebelum Yesus dan merupakan salah satu anggota keluarga bangsawan yang berpengaruh di istana Raja Kerajaan Chu ya, Raja Chu. Jadi saya menyebutnya Raja Chu saja supaya bisa langsung kita tahu bahwa itu adalah raja dari kerajaan Chu. Nah, Qi Yan sebenarnya dia adalah seorang penyair. Dia adalah seorang penyair itu yang banyak menulis puisi. Dia seorang yang sangat hebat sebetulnya di zaman itu. Oleh sebab itu dia dipercaya menjadi penasihat raja kerajaan Chu yang bernama Raja Huai. Raja Huai ini memerintah pada tahun 328
sampai 299 sebelum Masehi. Nah, adik-adik ingat ya, waktu kita menghitung tahun sebelum Masehi, itu hitungnya mundur ke bawah, ya, jadi mengecil. Kalau sekarang kita, contohnya 2020, tahun depan itu jadi 2021. Nah, kalau sebelum Masehi beda, ya, dari 2020 tahun depannya jadi 2019. Jadi mundur gitu ya. Nah, itulah yang membedakan zaman sebelum Masehi dan setelah Masehi atau tahun Masehi. Nah, kita tahu bahwa tahun sebelum Masehi artinya sebelum Yesus lahir. Nah, setelah Masehi itu artinya itu setelah tahunnya Yesus lahir. Ya, lihat ya, kalender ini telah dipakai oleh seluruh dunia. Ya, di negara manapun kalender ini dipakai. Secara tidak langsung dunia itu mengakui ya bahwa Yesus itu adalah penguasa alam semesta, ya. Dialah yang menentukan sebetulnya bahkan kalender daripada dunia ini. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan. Nah, ini ada satu gambar ya, tokoh Cien walaupun dia dilukis dalam bentuk lukisan. Nah, tapi ini adalah satu gambaran kira-kira orangnya seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, ceritanya begini. Di istana pada waktu itu banyak orang-orang yang munafik di depan raja, ya. Mereka ini sangat membenci Cien. Mengapa? Karena Cien adalah seorang yang jujur, suka berbicara apa adanya. Dia berani terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya, ya, dengan kaisar. Jikalau sesuatu yang tidak tepat bahkan bisa mengancam membahayakan kerajaannya. Tetapi adik-adik sekalian, banyak orang di sekitarnya tidak senang dengan Cien. Menganggap Cien ini seorang yang yang suka mencari muka dan sebagainya. Padahal merekalah yang suka cari muka. Merekalah yang sering bersilat lidah. Nah, di suatu kali ya terjadi hubungan yang semakin tegang antara kerajaan-kerajaan yang ada. Yaitu terutama pada waktu itu ada satu kerajaan namanya kerajaan Qin atau negara Qin. Negara ini sangat kuat pada waktu itu, ya. Negara Qin sangat kuat. Nah, sebetulnya sebelumnya kerajaan Qin dengan kerajaan Chu itu dalam keadaan damai. Tapi suatu kali keadaan damai ini berubah ketika negara Chu akhirnya ya diserang oleh kerajaan Qin, dan Qin pada akhirnya memang berhasil menguasai kerajaan Chu, ya, kerajaan di mana Cien tinggal. Nah, sebetulnya pada waktu itu Cien pernah memberikan sebuah saran kepada negara Chu, ya, agar negara Chu itu bersekutu dengan 5 negara lainnya untuk melawan negara Qin. Jadi pada waktu itu ada 7 kerajaan, ya. Nah, Cien ini memberi saran kepada kaisarnya, kepada rajanya, supaya bergabung dengan 5 kerajaan yang lain. Berarti mereka berenam untuk menghadapi kerajaan Qin yang sangat kuat pada waktu itu. Tetapi adik-adik sekalian, tahukah adik-adik, rencana ini digagalkan oleh kerajaan Qin. Nah, mengapa? Atau bagaimana mereka menggagalkannya? Ada seorang menteri dari negara Qin, dia berhasil menipu Raja Chu, ya. Menteri tersebut menawarkan wilayahnya untuk Raja Chu asalkan Raja Chu ini tidak mau atau tidak bergabung dengan 5 kerajaan yang lain itu. Nah, jadi dia datang, ya, dia mencari Raja Chu. Dia bilang, gak usahlah gabung dengan mereka yang 5 kerajaan itu, percuma, nanti kalian kalah semua, ya. Lebih bagus ikut kami saja, ya. Dia intinya begitu. Udahlah, gampang itu, saya akan kasih wilayah untuk kamu. Nah, tahukah adik-adik, Cien itu mempunyai wawasan yang luas. Dia tahu bahwa ini siasat licik untuk menjebak Raja Chu. Jadi akhirnya Cien itu mengatakan kepada Raja Chu, jangan terima tawaran seperti itu. Raja, jangan, ini bahaya, Raja bisa dijebak. Adik-adik, penasihat-penasihat raja yang lain, menteri-menterinya, semuanya setuju dengan Raja Chu. Tapi Cien satu-satunya gak setuju. Apa yang terjadi?
Raja Chu lebih mendengarkan penasihat-penasihat yang lain, menteri-menteri yang lain. Akhirnya benar, ya, ketika Raja Chu pergi ke sana, dia dijebak dan dia ditangkap. Raja Chu sendiri akhirnya meninggal setelah 3 tahun ditahan di sana. Pada waktu kejadian ini, Qian itu sudah berusia lebih kurang 62 tahun. Ketika Raja Chu sudah ditangkap, ditawan, bahkan meninggal, apa yang terjadi dengan kerajaannya? Adik-adik, dia mempunyai putra sulung yang bernama Qing Xiang. Ya, Qing Xiang akhirnya diangkat menjadi raja menggantikan bapaknya Raja Huai. Lalu ada satu lagi adiknya yang bernama Zilan. Zilan ini diangkat menjadi perdana menteri oleh abangnya. Abangnya tadi adalah Qing Xiang yang mengangkat adiknya. Adiknya ini jahat sekali, adik-adik. Ya, adiknya yang bernama Zilan ini sangat benci sekali kepada Qian ini, sangat dendam sekali. Nah, ketika bapaknya sudah nggak ada, dia bersama dengan abangnya, maka dia mengambil kesempatan ini. Apalagi diceritakan mamanya, yaitu sang ratu itu juga sangat membenci Qian. Ya, intinya mereka itu sangat tidak senang dengan orang yang bernama Qian ini. Apa yang terjadi? Qian itu akhirnya difitnah, bahkan Qian itu akhirnya dikirim ke daerah yang pokoknya intinya dikeluarkan dari istana, begitulah. Dia tidak dikasih kesempatan lagi masuk istana, jabatannya dicopot dan sebagainya. Nah, Qian akhirnya mengungsikan diri atau pergi ke tempat yang sangat jauh, maksudnya terpencil, ya. Untuk apa? Ya, dia tidak mau tahu lagi dengan urusan kerajaan, urusan negara. Tetapi sebenarnya hati Qian adalah tetap hati seorang negarawan. Dia tetap cinta dengan kerajaannya, dengan kerajaan Chu. Jadi pada suatu kali ketika dia sudah tidak di istana, dia sudah ada di daerah yang kecil, di desa terpencil, dia mendengar berita bahwa kerajaannya sudah dikalahkan oleh kerajaan Qin. Pada tahun 278 sebelum Masehi, tentara Qin datang menyerbu Ying, ibu kota Chu, dan mendengar berita kekalahan negaranya. Qian itu sangat sedih. Adik-adik, dia sedih sekali. Kenapa? Negaranya sudah kalah. Di dalam kesedihannya, dia akhirnya berjalan menuju ke tepi sungai Milo. Di tepi sungai Milo, bukan Milo ya. Kalau Milo itu minuman ya. Milo. Bukan. Ini sungai Milo. Milo itu, nah begitu sampai di sungai Milo, di tepi sungai Milo, diceritakan bahwa Qian itu akhirnya dia menceburkan dirinya. Dia jatuhkan dirinya ke dalam sungai dan dia mati tenggelam, adik-adikku sekalian. Nah, penduduk di sekitar itu sangat sayang sekali dengan Qian. Mereka tahu ini orang baik, orang jujur. Adik-adik sekalian, mereka sangat terpukul, mereka sangat kehilangan. Maka oleh sebab itu mereka buru-buru, mereka cepat-cepat pergi mencari Qian untuk menemukan mayatnya, menemukan jenazahnya. Adik-adik, ternyata mereka tidak berhasil ya menemukan mayat atau jenazah Qian. Ramai-ramai pakai perahu untuk mencari di sana sini, mereka tidak temukan. Nah, adik-adik, singkat cerita, rakyat atau masyarakat di sekitar itu mereka khawatir, mereka takut bahwa jenazah Qian itu akhirnya akan dimakan oleh ikan-ikan, ya mungkin dimakan juga oleh kepiting-kepiting. Jadi akhirnya mereka melakukan apa? Akhirnya mereka mereka mengambil beras, lalu kemudian mereka masukkan ke dalam daun, ya, di dalam daun bambu begitu, lalu kemudian mereka lemparkan ke sungai. Nah, dengan harapan apa? Supaya ikan-ikan, ya, udang, kepiting yang ada di dalam sungai itu tidak memakan mayat Qian, tapi sebaliknya memakan makanan yang dikirim ini begitu, ya. Nah, adik-adik, demikianlah akhirnya, ya, mulai dari kejadian itu, akhirnya orang
Tionghoa atau orang Tiongkok, mereka mempunyai satu kebiasaan dari tahun ke tahun memperingati ya peristiwa Qiyuan ini lompat ke sungai, ya, lalu kemudian mereka setiap tahun membuat makanan yang disebut Chang atau dalam bahasa Mandarin disebut Zhongzi, ya. Nah, itu dibuat dari beras, kemudian dibungkus dengan daun bambu, ya. Nah, dalam perkembangannya dari asalnya diceritakan bahwa sebenarnya ketika mereka membuat ini, mereka membuat dari beras ketan, ya, dari beras ketan. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya, ya, ada orang yang tidak terlalu suka beras ketan, ya mereka buat dari beras biasa, yang seperti yang kita pakai untuk masak nasi, ya. Nah, saya jelaskan sedikit, ya, mungkin bagi adik-adik barangkali belum diceritakan oleh orang tua atau ya belum pernah membaca kisah ini, saya ceritakan sedikit, ya. Kejadian Qiyuan ini lompat ke sungai itu adalah pada bulan 5 tanggal 5 menurut kalender lunar atau kalender Imlek, ya. Kita sekarang menggunakan kalender Masehi, tetapi orang Tionghoa mereka menggunakan yang namanya penanggalan Imlek, ya. Itu bulan 5 tanggal 5, ya. Jadi kalau kalian lihat kalender di situ ada tanda kecil gitu di samping kanan atas kalau nggak salah, atau di bawah kadang-kadang, ya, atau tulisan dalam Mandarin, itu kita bisa melihat kalender itu. Nah, adik-adik sekalian, Zhongzi atau Chang ini, ya, kue Chang ini ada dua macam, ya, dua macam. Nah, yang pertama itu adalah yang modelnya yang kecil, ya, barangkali cuman sebesar begini, ya, kecil saja, ya. Dan itu yang kecil ini kalau bahasa Hokkiannya disebut kicang, ya. Kicang itu dia di dalamnya nggak ada isi apa-apa, dia polos saja. Biasanya dimakan dengan gula merah, atau juga ada yang senang pakai sarikaya, ya, sarikaya atau yang lain, ya, selai juga boleh, ya. Ya, jadi itu kicang dalam bahasa Hokkien, ya, kicang. Terus yang kedua itu adalah namanya bakcang. Nah, bakcang dari kata bak dan cang, ya. Cang itu ya ininya tadi yang beras itu, ya. Bak itu artinya daging. Nah, bakcang ini ketika mereka membuat ini kan agak besar, ya. Jadi di dalamnya itu ada isi, ya, isi daging, ya, daging babi. Nah, mungkin ada yang suka ayam, ya, isi daging ayam. Dikasih jamur, ada dikasih telur asin, ada dikasih udang ebi, ya, dan sebagainya. Jadi terserah selera orang. Jadi ada dua macam, adik-adik sekalian. Nah, di gambar ini adik-adik bisa lihat, ya, ada dua macam cang itu, Zhongzi, ya. Baik. Nah, saya membaca satu buku, ya. Satu buku itu yang berjudul Imlek dan Alkitab. Nah, karya dari Markus Tan, ya. Diceritakan begini, ya. Kisah Zhongzi dan daun bambu. Diceritakan pada awalnya katanya, makanan atau beras yang diberikan kepada arwah Qiyuan dimasukkan ke dalam bambu. Nah, diceritakan ini ada versi yang lain, ya, mengatakan tidak langsung pada awalnya itu tidak pakai daun bambu, tapi masuk ke bambu dulu katanya, ya. Terus dikatakan bahwa 338 tahun kemudian setelah kematian Qiyuan, ternyata diceritakan dalam mitos itu Qiyuan menampakkan diri kepada seseorang yang bernama Hu Hui, dan mengatakan bahwa makanan yang dikirim kepadanya tidak dia terima karena dirampas oleh para naga, ikan, dan hewan air lainnya. Nah, oleh sebab itu Qiyuan meminta supaya dalam pengiriman selanjutnya dikatakan minta dibungkus dengan daun yang kasar dan diikat dengan benang sutra. Kedua benda itu dikatakan sangat ditakuti oleh naga dan ikan, sehingga makanan jatah Qiyuan tidak diganggu. Nah, artinya dia dapat setelah itu. Nah, ini sudah berkembang lagi cerita daripada mitos ini. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian, ya, tentu ini sebenarnya mitos, ya. Nah, tetapi peristiwa yang betul-betul terjadi adalah peristiwa ini tadi. Peristiwa Qiyuan itu memang dia bunuh diri, dia lompat ke sungai, itu betul-betul terjadi. Tapi soal orang membuat itu kemudian memberikannya, nah kebenarannya tentu kita tahu pastilah tidak seperti itu, ya kan? Pastilah tidak seperti itu. Itu hanya kepercayaan, ya. Tetapi adik-adik sekalian, dari apa yang
sudah saya ceritakan ini, dan kemudian yang dilakukan oleh kita sebagai orang Tionghoa dari tahun ke tahun. Nah, kita sebagai orang Tionghoa yang sudah menjadi Kristen, pertanyaannya adalah pertama, apakah kita masih, atau kita bolehkah kita makan bakcang ini, ya? Nah, begitu. Atau kita juga ikutan memperingati hari ini, apakah boleh? Nah, saya mengatakan boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Tetapi kita harus mengerti, ya. Kita harus paham. Yang pertama, kita harus paham bahwa ketika kita makan ini, ya, kita itu memang mengingat di dalam sejarah Tiongkok ada seorang tokoh yang bernama Qi Yan. Seorang tokoh yang patriotik, yang cinta negara, cinta bangsa, bela negara. Saya melihat bahwa pertama kita belajar dari hal ini, positifnya, ya, yaitu apa? Yaitu seorang yang begitu berhikmat, begitu mencintai bangsa, begitu mencintai negaranya. Ya, adik-adik, ya. Jadi nggak salah kita makan, ya, boleh kita makan. Terserah seleranya, ya. Mau yang kicang atau mau yang bakcang, sesuai dengan selera, ya. Tapi intinya kita tahu kenapa kita makan itu. Adik-adik, kita dilahirkan di mana? Di negara Republik Indonesia. Apa sumbangsih kita untuk negara kita, ya? Kalau pahlawan kita yang zaman dulu, ya, mereka berperang melawan Portugis, melawan Belanda, melawan Jepang, ya. Hari ini kalian melawan apa? Ya? Melawan kemiskinan, kebodohan, kemalasan, ya. Nah, itu sebabnya kalian terus diingatkan, didorong rajin belajar, ya, mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi masa depan, hari depan yang penuh tantangan, penuh persaingan. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah bentuk bahwa hari ini kalian cinta negara, cinta bangsa, yaitu dengan apa? Dengan belajar, ya, mempersembahkan ilmu, pengetahuan yang didapat, kepandaian kita untuk membangun bangsa kita. Ya, adik-adik sekalian. Memang kalian sekolah, kalian belajar ilmu pengetahuan, kalian bekerja, kalian dapat duit. Betul. Tetapi bukan itu sebetulnya tujuan. Ya, tujuan daripada kita itu belajar adalah kita bagaimana bisa mempergunakan ilmu pengetahuan yang kita pakai ini untuk apa? Untuk kebaikan sesama, untuk membangun lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita, negara kita. Jadi saya jadi ingat Bapak Yohanes Surya, ya. Bapak Yohanes Surya itu boleh dibilang bapak fisikanya Indonesia, begitulah, ya kan, kita tahu. Nah, adik-adik, saya pernah ketemu dia ketika datang di Pematang Siantar. Dia cerita, ya. Dia sekolah tuh di luar negeri, di Amerika. Nah, sebetulnya dia pernah ditawarkan oleh pemerintah Amerika untuk bekerja dengan pemerintah Amerika, ya. Tentu gajinya pasti hitungan, ya, bukan rupiah lagi, udah pasti dolar, adik-adik, ya, udah pasti dolar. Tapi dia berkata tidak. Saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan membangun fisika di Indonesia. Dan memang betul, ya, dia lakukan itu. Anak-anak dia bina, ya, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ya, kita lihat anak-anak yang sangat membanggakan sekali. Ya, Kalam Kudus Pematang Siantar tahun 90-an pernah punya siswa itu sampai juara dunia Olimpiade Fisika, ya. Namanya adalah Boy Tanto, ya, bisa dicari cerita ini di sekolah kita. Jadi ini sesuatu kebanggaan. Tetapi apa yang Pak Yohanes Surya lakukan dengan ilmu yang dia dapat, kepintarannya? Dia tidak kemudian sudahlah tinggalkan saja Indonesia, tidak. Tapi dia sangat mengasihi. Nah, adik-adik sekalian, kita belajar dari di sini, Qi Yan, ya. Nah, Qi Yan, ya, dia mempunyai suatu kecintaan terhadap bangsa dan negara. Nah, tentu yang tidak boleh adalah kita sebagai orang Kristen, ya, bukan hanya orang Kristen, bukan orang Kristen juga seharusnya tidak mencontoh apa yang dilakukan Qi Yan, yaitu apa? Yaitu dia lompat ke sungai bunuh diri. Nah, adik-adik, ya. Wah, hari ini saya sangat sedih sekali kalau membaca. Setiap kali ada anak muda yang mereka masih umur-umur yang muda sekali, ya, hanya gara-gara sedikit masalah saja mereka akhirnya melakukan bunuh diri, ya.
Waduh, sayang sekali. Adik-adik, jangan ya, ada masalah apapun yang kalian hadapi di rumah, di sekolah ya, di gereja atau dimanapun kalian menghadapi masalah, jangan berpikir untuk bunuh diri, jangan ya. Tuhan pasti tidak senang. Jangan. Apapun masalahnya, hadapi ya, hadapi adik-adik ya. Artinya datanglah kepada Tuhan, berdoa, minta kekuatan. Tuhan akan tunjukkan jalan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kita tidak harus mencontoh Ciel ya. Walaupun memang ada sisi positifnya, tapi kita jangan mencontoh yang sisi itu. Lalu yang berikutnya adalah yang saya ingin juga kita belajar, yaitu apa adik-adik? Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ingat, apapun yang kita lakukan kita harus memuliakan Tuhan. Jadi ketika setiap tahun kita juga misalnya ikut makan bakcang, ya, kita makan kicang, ya kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ya kita tahu dan kita sadar ya bahwa ini juga makanan anugerah Tuhan. Ya, kita bisa makan juga berkat Tuhan. Nggak salah kita makan. Ya, kita nikmatilah ya makanan yang bisa dimakan. Ya tentu jangan terlalu banyak ya, nanti makannya terlalu banyak daging bisa kolesterol misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi adik-adik saya mau katakan bahwa apapun yang kita lakukan termasuk makan itu kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan kita jangan dikuasai oleh tahayul-tahayul. Nah ini penting ya. Paulus itu mengingatkan kepada pembaca-pembaca suratnya, misalnya di Galatia, misalnya di Kolose, yang mereka adalah orang Yahudi adik-adik ya, yang sudah jadi Kristen, tapi mereka masih terikat, banyak pantangnya begini-begini, banyak tahayulnya dan sebagainya. Akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Paulus ingatkan, jangan kebebasan kalian di dalam Kristus, kemerdekaan kalian dalam Kristus itu akhirnya ya dikuasai lagi oleh apa? Ya oleh itu tadi. Mereka masih mengingat hari-hari besar, perayaan-perayaan. Tetapi mereka lakukan itu karena rutinitas. Ya, mereka lakukan itu karena rutinitas sekali lagi. Ya, jadi bukan karena hati mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, bolehkah makan bakcang? Boleh. Ya, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sambil kita juga mempertahankan, memelihara tradisi ini. Ya adik-adik sekalian ya, tradisi ini. Nah, di dalam firman Tuhan misalnya dikatakan ya, misalnya di dalam Kolose Galatia 4 itu di dalam ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Adik-adik sekalian, di dalam perayaan orang Tionghoa di sepanjang tahun itu ada beberapa perayaan. Nah, sebagian daripadanya itu mempunyai unsur-unsur yaitu yang dikatakan Paulus itu memperhambakan diri, ya. Ya, itu jangan. Salah satu perayaan itu ya yang berkaitan di bulan 7 tanggal 1 dikatakan ya, mulai bulan 7 tanggal 1 itu katanya itu pintu neraka itu dibuka. Sehingga roh-roh itu katanya roh-roh yang berkeliaran, roh-roh yang tidak dikasih makan itu ya, roh-roh yang mati penasaran ini katanya berkeliaran ke bumi untuk mencari makan, untuk mengganggu orang. Nah, disitulah banyak orang akhirnya menjadi takut. Adik-adik, takutnya apa? Takut diganggu. Nah, itu sebabnya mereka memberikan sesajen ya, taruh di depan rumah, di tepi jalan. Tujuannya apa? Supaya roh-rohnya jangan mengganggu mereka ya, jangan mengganggu rumah mereka. Makan di luar saja gitu loh, udah saya sediain ya, karena ada ketakutan. Kalau kita sudah orang Kristen adik-adik, kita tidak usah seperti itu ya, tidak usah seperti itu ya, jangan lagi gitu. Nah, itu sebabnya saya selalu mengatakan ada perayaan-perayaan yang boleh kita tetap ikuti, ya kita lakukan, tapi secara Kristen ya. Nah, contohnya tahun baru Imlek, ya, itu boleh secara Kristen. Nah, ini yang makan bakcang ini boleh ya secara Kristen.
Nanti makan kue bulan ada lagi ya, bulan 8 ya makan kue bulan kan enak. Boleh nggak? Boleh. Kue bulan tuh ada ceritanya sendiri. Nanti khotbah-khotbah berikutnya kalau pas lagi makan kue bulan saya akan ceritakan ini ya. Adik-adik, demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen dan tradisi makan bacang ini ya. Semoga bisa difahami dengan baik. Ayo kita berdoa sekali lagi mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menolong kami memahami sejarah Tiongkok ya, lebih kurang 2300-an tahun yang lalu. Sejarah di mana orang Tionghoa memakan bakcang, dan kemudian Tuhan sampai hari ini masih terus dilakukan dari tahun ke tahun. Sebagai orang Kristen, apalagi kami sebagai orang Kristen yang dilahirkan sebagai keturunan Tionghoa, kami juga perlu tahu akan sejarah ini, tapi kami juga perlu tahu bagaimana kami sebagai orang Kristen menyikapinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk pelayanan firman yang disampaikan oleh Cang Muse, Pendeta Timotius. Biarlah ini boleh jadi satu wawasan baru buat kita. Kalau bagi teman-teman yang baru tahu, sekaligus juga kita boleh melihat segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan secara benar ya. Nanti untuk berikutnya kalau misalnya ada perayaan makan bakcang lagi, teman-teman jangan lupa bagi ke orang-orang di gereja ya, oke? Ya, nah teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi teman-teman bisa memberikan di nomor rekening di bawah ini, atau teman-teman bisa titip kepada orang tua teman-teman semua ya. Orang tua teman-teman ya, mereka kirim ke gereja gitu kan, bisa titip ke bapak mama teman-teman, ataupun seperti biasa kalau teman-teman ada celengan atau tempat khusus untuk teman-teman taruh persembahan, teman-teman silahkan taruh di situ ya. Nanti kita akan kumpulkan sama-sama pada waktu kita berkumpul lagi di gereja ya. Nah, saat ini kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk persembahan kita ya. Kita akan pujikan beri syukur ya. Nah, nomor rekening di bawah ini ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke. Nah, teman-teman, ada sedikit warta pengumuman buat kita semua. Jadi, teman-teman ya, seperti biasa, jangan lupa subscribe ya channel kita Gereja Kristen Kalangpurus Pematang Siantar, karena teman-teman bisa mengikuti ibadah remaja kalau mungkin teman-teman ketinggalan, atau mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan di minggu-minggu sebelumnya, atau dengar dari komisi yang lain, kebaktian umum ya. Jangan lupa share ke orang tua, ke keluarga teman-teman lainnya ya. Karena ibadah online ini juga tujuannya bukan cuma supaya kita bisa ibadah, tapi juga jadi satu momen sarana pengkabaran Injil buat mereka yang belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, yang cuma mungkin dengar dari telinga ke telinga, mulut ke mulut, tetapi kali ini mereka bisa saksikan langsung ya, seperti apa sih iman kita menurut firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh para hambanya di gereja kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk ini subscribe sudah, terus apa lagi ya? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada mau terlibat berbagian di dalam pelayanan ibadah remaja online kita ya, misalnya saudara saya ya CHH ini datang membantu kita di sini, ataupun mungkin teman-teman yang bisa main musik, bisa main keyboard, bisa main kahut, cajon ya,
pukul-pukul ya biasa lah teman-teman pukul-pukul meja di kelas ya, seperti itu juga ya latihan di sini kan, bisa buat main musik juga kan. Nah atau mungkin teman-teman tertarik untuk main mengoperasikan kamera ya. Jadi ada seorang pribadi di belakang kamera yang tidak bisa teman-teman lihat, dia punya andil besar di sini teman-teman ya. Nah itu aja, mungkin teman-teman bisa hubungi baik nomor telepon saya ataupun contoh Martin ya, ada di grup remaja teman-teman bisa saksikan. Kalau mungkin ada teman-teman yang baru berbagian di sini yang belum masuk di dalam grup remaja, silakan teman-teman cari kawan teman-teman yang ada di dalam grup remaja Kalam Kudus ya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk selalu pantau terus grup remaja kita ya, karena di situ ada pengumuman, ada share renungan yang sangat membantu kita mendukung kerohanian kita, ataupun mungkin ada nanti akan di-share oleh Contoh Martin Zoominar yang bermanfaat untuk membangun kerohanian kita. Teman-teman boleh pantau terus ya pengumuman di situ ya. Oke? Mungkin itu saja pengumumannya. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Yang boleh menyaksikan ya Tuhan bahwa sejarah pun adalah milik Tuhan, dan Tuhan bisa memakai apapun yang terjadi di sepanjang sejarah untuk pembelajaran kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami boleh merayakan berbagai mungkin festival dari nenek moyang kami, tetapi bukan seperti kepercayaan tahayul kuno, tetapi dalam terang kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan yang telah mengubahkan budaya. Kami berdoa bersyukur Tuhan atas hal itu, dan biarlah apa yang kami dapatkan hari ini dan puji-pujian kami boleh berkenan kepadamu, dan firman Tuhan segala yang kami dapatkan hari ini boleh jadi satu penguatan buat kami untuk kami semua menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dan di sisa hari kami selanjutnya ya Tuhan, di sepanjang minggu ke depan sampai akhirnya nanti kami akan beribadah lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin terus kami anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatan, sakit penyakit ataupun pergumulan keluarga, biarlah Engkau yang sembuhkan, Engkau yang tolong dalam kesulitan dalam belajar di new normal. Tuhan juga yang tolong mampukan supaya kami tetap boleh belajar dengan baik dan kami tetap bisa menggapai cita-cita yang kami kerjakan, visi yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kami serahkan doa ini sepenuhnya semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke ya. Jadi teman-teman ya, sampai jumpa di ibadah remaja Kalam Kudus Siantar berikutnya. Oke, bye-bye.